Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Dan kita masih bahas tentang sholat. Nah, kali ini kita masuki materi yang ke-10 dalam kitab ini, yaitu pembahasan tentang sholat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pembahasan sholat Jumat ini ada pembahasan diantaranya tentang hukumnya, kemudian tentang hikmah disyariatkan sholat Jumat tersebut, dan juga tentang keutamaan dari hari Jumat dan adab-adab ya yang semestinya dilakukan di hari Jumat, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan yang akan menyempurnakan pembahasan sholat Jumat ini. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan keutamaan hari Jumat. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ketahui bahwasanya hari Jumat merupakan hari yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abdul Razak dalam Musannafnya, dan Ibnu Hibban serta yang lainnya, hadisnya derajatnya adalah sahih li ghairihi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, tidaklah mentari itu terbit dan juga tidak terbenam di satu hari yang lebih afdol daripada hari Jumat. Nah, ini jelas para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jelas gamblang penyebutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hari Jumat merupakan hari yang paling afdal. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan hari Jumat. Di dalam kitab sucinya Allah berfirman di dalam surah Al-Buruj ayat
3. Ya, Al-Buruj ayat 3 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasyahidi wa mashhud. Wasyahidi wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-yaumul mau'udu yaumul qiyamati wasyahidu yaumul jum'ati wa mashhudu yaumu arafata. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, demikian pula Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Ada ungkapan seperti ini, ya ungkapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Yang menyaksikan, yang asyahid di sini maksudnya yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Dan yang dipersaksikan adalah maksudnya hari Arafah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara keutamaan dari hari Jumat, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di hari Jumat terjadi peristiwa-peristiwa penting, kejadian-kejadian penting. Nah, berikut ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Malik dalam Muwatta'nya, Imam Tirmidzi, ya. Juga demikian. Abu Daud juga sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa fihi tiba 'alaihi wa fihi mata wa fihi taqumus sa'atu wa ma min dabbatin illa wa hiya yaumal jum'ati musikhatun hatta tatlu'a syamsu syafaqan minas sa'ati illa ibnu Adam wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qaimun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hari yang terbaik, yang matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu juga dia dikeluarkan, di hari Jumat juga ya dia dikeluarkan dari surga. Maksudnya adalah hari Jumat yang lainnya, tapi hari Jumat tetap ya hari Jumat. Dan di hari Jumat pula diterima taubatnya. Di hari Jumat pula ia wafat, meninggal dunia. Pada hari Jumat terjadi kiamat. Tidaklah ada satu hewan pun kecuali di hari Jumat dia mendengar tidak ada satu hewan pun kecuali ya di hari Jumat ya hewan tersebut itu berusaha mendengar, ya, maksudnya mencari-cari, mengupayakan untuk mendengar sampai terbitnya matahari tersebut karena khawatir, ya, terjadinya kiamat. Kecuali anak Adam. Jadi anak Adam nggak peduli dia dengan kiamat,
ya, nggak cari-cari tahu, kemudian juga tidak mengupayakan untuk mencari dengar, demikian. Adapun hewan-hewan ya melakukan demikian. Kemudian di hari Jumat juga ada satu waktu yang tidaklah bertepatan seorang muslim mukmin di hari tersebut ya dalam kondisi dia berdiri sholat lalu meminta kepada Allah di hari tersebut dengan sesuatu apapun kecuali Allah berikan untuknya. Demikian. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini ya keutamaan dari hari Jumat. Ya. Banyak sekali ya peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar ya. Fenomena-fenomena besar ya yang terjadi di hari Jumat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya keutamaan berikutnya dari hari Jumat, bahwasanya hari Jumat merupakan hari rayanya bagi umat Islam yang bersifat pekanan. Ya. Jadi hari Jumat merupakan hari raya umat Islam pekanan. Ya. Setiap pekan umat Islam mengalami atau mendapatkan hari raya, yaitu di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa taala pernah menyempurnakan agama ini. Maksudnya Islam ya telah menyempurnakan agama Islam ini di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini di hari Jumat ya. Dan melengkapi nikmatnya ya. Ini berdasarkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim juga demikian dalam kitab sahihnya, Imam Tirmidzi, Nasai dalam kedua kitab sunannya. Dari Thariq Ibnu Syihab rahimahullahu taala, ia mengatakan jaa rajulun minal yahudi ila Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ada seorang laki-laki dari orang Yahudi yang datang kepada Umar radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah. Ya. Maka datang seorang Yahudi ketika itu. Faqala lahu, maka orang Yahudi tadi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar jadi khalifah. Ya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat di dalam kitab suci kalian yang kalian membacanya. Lau alaina ma'syarul yahudi, lau alaina ma'syaril yahudi nazalat latakhadna dzalikal yauma 'ida. Yang andaikan kepada kamilah, yaitu orang-orang Yahudi, turun ayat tersebut, pasti kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Faqala, maka Umar radhiyallahu an pun mengatakan, ayu ayatin. Umar radhiyallahu an ya mengatakan, ayat manakah itu? Coba Umar ini ya bukan serta merta ya menolak kebenaran ya atau merendahkan manusia. Walaupun orang Yahudi yang ketika itu mungkin ini orang Yahudi dalam status kafir zimmah, yaitu ahlu zimmah. Itu kafir zimmi, orang kafir yang berlindung di pemerintahan kaum muslimin termasuk rakyatnya. Ya, ini enggak dihinakan ya. Bahkan pembicaraan di antara mereka ini tidak ada ya tidak ada kesenjangan. Ya, ini dianggap seperti ya perilaku diperlakukan sebagai manusia biasa, yaitu seperti orang-orang muslim ya. Bahkan ketika diberitahu terkait dengan satu hal yang ini terkait dengan urusan agama, maka Umar pun bertanya. Ya, bukan seperti kita mungkin kita katakan sok tahu kamu, mungkin begitu ya. Tapi Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ayu ayatin, ayat manakah itu? Qala, ya, orang Yahudi itu mengatakan, dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
Al-Maidah ayat 3 dia bacakan. Ya. Saya membacanya nanti dengan ta'awud, walaupun orang Yahudi itu belum tentu baca ta'awud ya, tapi ini karena ayat Allah maka saya baca dengan ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Jadi arti ayat itu, jadi ayat itu dibaca oleh orang Yahudi itu dan dia hafal ya secara sempurna ayat tersebut dibaca, dan kita akan terjemahkan ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Lihat, coba bayangkan itu ya. Orang Yahudi aja hafal ayat ini ya. Kita ini mungkin barangkali ada yang nggak hafal ayat ini, kadang bikin malu juga kita ini ya. Ini sebenarnya ayat yang menjadi legitimasi ya bagi agama Islam ini tentang kesempurnaannya. Mestinya kita ini hafal ya, mestinya hafal kita ayat ini. Setidaknya ayat inilah kita hafal ya. Kalau Al-Maidahnya dengan penuh mungkin kita tidak hafal ya, tapi setidaknya ayat ini kita hafal. Karena ini ayat tentang kesempurnaan agama kita ya. Jadi orang Yahudi tadi menghafal dan membacakannya kepada Umar. Ini ayat yang katanya apa tadi? Ada satu ayat yang dalam kitab suci kalian, kalau itu turun kepada orang-orang Yahudi, kami jadikan hari waktu turunnya itu ayat ini, kami akan menjadikannya hari raya katanya. Qala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya, qad arafna dzalika al-yawma wal makana alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal jumu'ati yauma jumu'atin. Apa kata Umar radhiyallahu an? Sungguh kami mengetahui. Kalimat sungguh ini karena benar-benar ya. Benar-benar. Kami mengetahui maksudnya bukan hanya Umar yang tahu, tapi banyak orang yang tahu. Kenapa? Karena itu turunnya di dalam kondisi Nabi SAW bersama dengan ratusan ya ribu para sahabat ya, seratusan ribu para sahabat ketika itu, yaitu ketika haji wada. Demikian, makanya Umar mengatakan qad arafna dzalikal yauma, kami tahu, sungguh kami tahu hari itu, wal makan alladzi nazalat, dan tempat turunnya, fihi ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafah, dalam kondisi beliau itu berdiri di Arafah yauma Jum'atin, di hari Jumat. Nah, lihat itu ya. Jadi turunnya ayat ketiga dari surah Al-Maidah yang menunjukkan, dan ini enggak semua surah ayat ketiga itu ya. Ini penggalan dari ayat ketiga ini yang terkait dengan kesempurnaan, legitimasi kesempurnaan agama Islam ini. Itu turunnya di hari Jumat ketika di hari Arafah. Coba bayangkan, hari Arafah itu hari mulia, ketemu sama hari Jumat ya. Dalam kondisi Rasulullah itu wukuf di Arafah, itu keutamaan luar biasa. Dan luar biasanya adalah turun ayat yang mulia ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ya, sedikit faedah kita sebutkan tentang ayat ini. Nah, kalau sudahlah agama ini dia sempurna ya, Allah telah sempurnakan, maka tentunya nggak butuh lagi agama ini kepada tambahan-tambahan yang disebut dengan kebid'ahan dalam urusan agama ya. Perkara-perkara baru dalam urusan agama ini nggak butuh ya. Jadi nggak boleh kita berkreasi dalam urusan agama ya, berinovasi dalam urusan agama. Demikian. Kenapa? Karena sudah Allah sempurnakan dan dijadikan sebagai Allah sebagai nikmat, dan
ini diridhoi oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, demikian. Maka nggak butuh kepada tambahan-tambahan dan jangan dikurang-kurangi, demikian. Nah kalau gitu kewajiban kita adalah cuma belajar agar kita bisa mengikuti. Oleh karenanya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya. Ikutilah oleh kalian agama ini. Ya karena sudah ada dalilnya, sudah ada jalannya, tinggal ngikutin saja. Ya, ada Al-Qur'an sebagai petunjuknya dan ada hadis Nabi SAW sebagai penjelasnya. Ya, wala tabtadi'u, jangan mengarang-arang, jangan menginovasi, jangan buat hal yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Begitu kata ya sahabat senior Rasulullah SAW ini, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah berikutnya ada hadis berikutnya ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau bersabda, atani Jibrilu alaihi salamu bimithli al-mir'ati al-baydai. Jibril kata Rasulullah SAW itu pernah mendatangiku dengan membawa ya cermin yang putih bersih begitu. Fiha nuktatun sauda. Pada cermin itu ada setitik hitam. Qultu ya Jibril ma hadhihi, wahai Jibril apa ini? Kata Rasulullah. Qala, beliau mengatakan hadhil jum'atu, ini hari Jumat, maksudnya yang ini hari Jumat. Ja'alahallahu 'idan laka wa li ummatika. Allah menjadikan ya hari Jumat itu sebagai hari raya bagimu dan bagi umatmu. Demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam ya Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Demikian ya. Baik, kemudian yang terakhir kita akan sebutkan ya para hamba Allah rahimani warahmatullah, yang terakhir kita akan sebutkan terkait dengan ya keutamaan-keutamaan yang besar yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin di hari Jumat tersebut. Ya, pahala-pahala yang besar insyaallah taala. Namun tentang rincian penyebutan pahala-pahala yang besar, amalan-amalan yang besar yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan ya, selenggarakan di hari Jumat, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik ya, jadi penyebutan terkait dengan amalan-amalan besar di hari Jumat ya, insyaallah taala kita akan ya jelaskan atau sebutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk menyempurnakan, merampungkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya, masjid yang insya Allah taala dijadikan Islamic Center persebaran Islam ya, yang berbasis sunnah Nabi SAW ya, di sekitar wilayah Medan dan wilayah sekitarnya. Baik, siapapun yang pengen punya satu rumah di masjid ya, siapapun yang pengen dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun yang pengen mengalir pahala-pahala ya dari infak yang disumbangkannya, karena sesungguhnya Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah beroperasi, hanya saja akan dilakukan perampungan dan penyempurnaan terus ya, sesuai dengan plannya ya. Baik, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Baik, ini saja ya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.